Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga baik ya. Hari ini kita bertemu di mata kuliah media pembelajaran yang bertemakan belajar sejarah Islam. Oh iya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Makfira Ramadhani. Halo, salam kenal ya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam, angkatan 2019. Ya udah, kita lanjut ke materi ya. Kita membahas perkembangan Islam. Sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira. Secara umum, sejarah Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW telah berkembang secara luas di seluruh dunia, seperti di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmaniyah. Boleh dikatakan penyambung kekuatan Islam setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah kita paham perkembangan Islam, kita akan membahas kisah Maryam saat melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sepanjang sejarah, Islam telah memiliki banyak tauladan wanita yang tidak diragukan lagi kesucian dan rupawannya. Salah satunya di antaranya Siti Maryam. Tahukah kalian siapa Siti Maryam? Mari kita bahas. Maryam, sapaannya, terlahir dari seorang ibu bernama Hana bin Fakkuts, saudara ipar Nabi Zakaria, dan ayahnya bernama Imran, seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Wanita terbaik sepanjang zaman ini dilahirkan setelah melalui proses yang sangat panjang, sebab Hana binti Fakkuts sampai sempat divonis mandul. Namun, harapan untuk memiliki anak tak pernah sirna. Kalian bisa lihat contoh videonya di sebelah sini ya. Di situ ada sedikit penjelasan tentang Maryam. Bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama Imran, Hana binti Fakkuts telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh anak. Akan tetapi, tak pernah tercapai. Dia akhirnya mengandung setelah bernazar atau berjanji kepada Allah bila permohonannya dikabulkan, maka dia akan menyerahkan dan menghibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan, penjaga, dan pemelihara rumah suci. Siapa duga, menjelang masa kelahiran, Imran meninggal dunia. Hana binti Fakkuts harus melahirkan seorang diri tanpa didampingi suaminya. Kekecewaan juga menerpa saat terlahir bayi perempuan, karena Hana sangat menginginkan seorang putra untuk dihibahkan kepada Baitul Maqdis. Selanjutnya, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, sedangkan aku bernazar akan menyerahkan seorang putra yang lebih layak menjadi pelayan dan pengurus Baitul Maqdis, ujar Hana binti Fakkuts kala itu. Maryam terlahir sebagai anak yatim. Meski demikian, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang ingin mengasuhnya. Hal ini bisa diketahui saat Hana binti Fakkuts membawa Maryam ke Baitul Maqdis. Aku serahkan anakku ini kepada tuannya. Sebelum ini, aku sudah bernazar untuk menyerahkan anakku menjadi hamba abdi di rumah suci ini, kata Hana kepada para pendeta. Pendeta yang berada di lokasi itu berebut ingin mengasuh Maryam.
tetapi di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun sepakat menggelar permainan, membuang pensil masing-masing ke dalam sungai. Pensil siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Permainan tersebut akhirnya dimenangkan Nabi Zakaria yang pensilnya tidak tenggelam. Maryam menjalani hari-harinya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Maryam tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah. Tidak hanya taat beribadah, Maryam pandai menjaga pergaulan dengan tidak sembarang berdekatan dengan pria yang bukan mahramnya. Maryam tidak terbuai dengan ketampanan pria. Manakala ada pria yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang buruk. Dan pada suatu hari, Maryam terkejut saat tengah bertasbih. Dia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Ini pertama kali Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Pria itu ternyata malaikat Jibril. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, ujar malaikat Jibril. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina, jawab Maryam. Allah kemudian berfirman dengan perantara Jibril. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dihendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Quran Surah Al-Imran ayat 42-47. Setelah kedatangan malaikat Jibril, Maryam kemudian hamil. Saat kehamilan Maryam semakin membesar, orang pertama yang mengetahui Maryam hamil adalah Yusuf bin Yakub An-Najjar, seorang ahli ibadah Bani Israel. Yusuf sempat terkejut karena dia mengetahui bahwa Maryam merupakan gadis yang taat ibadah dan sangat menjaga kesuciannya. Sekuat apapun menyembunyikan kehamilan dari masyarakat tetap akan diketahui. Maryam mendapat tuduhan atas kehamilan tanpa suami. Saat melahirkan putranya Isa Al-Masih, berbagai tuduhan zina datang silih berganti. Maryam tak ingin menjawab tudingan tersebut. Dia pun mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berzina langsung bertanya kepada Isa Al-Masih yang saat itu digendongannya. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang anak bayi yang baru dilahirkan? Atas izin Allah, Isa Al-Masih tiba-tiba berbicara sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surah Maryam ayat 30-33. Kita telah berada di akhir presentasi. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kita tentang Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan.
dan untuk kita bisa lebih belajar dan memahami bagaimana sepatutnya perempuan berperilaku. Saya ingin membacakan quotes, "Apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting." Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari wanita kelahiran Desember ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.